Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi wasallam katul mukrabin wa sanilla mu'alifatal kitab sahna wa dimaski summa sallallahu ba'ana umatina zatina sallallahu syahina husanilla ma'atina alaski malang ta'ala miti wa sa'ati halibait lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ingkana ro'iyan. Kita melanjutkan kemarin sesuatu yang harus dipersiapkan oleh orang yang mau bepergian. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan kalau orang mau bepergian maka dia harus mempersiapkan diri terkait dengan apa yang dia butuhkan. Wa ingkana ro'iyan mongko lamun ana sapa man iku ro'iyan orang yang ro'iyan pergi untuk sebagai pemimpin ta'alama mongko harus belajar sapa man maing barang yahtaju kang butuh ilai maring sapa man ilai maring mah mimma saking barang qadam nahu fi haqqi ghairihi ing dalem hak orang lain mimman saking wong ya tazilu yang menyendiri an-nasa ing manusa wa ta'alama ini jadi berarti ro'iyan itu jadi pengembala. Kalau dia bepergian untuk mengembala binatang, kalau dulu lunga adoh untuk mengembala binatang, maka dia harus belajar tentang bagaimana psikologinya binatang. Wa ta'alama yang belajar maing barang yang taju ilahi maring ma minarifki saking sifat asih, sifat halus birdawabi dengan binatang. Wa talabin nasihati lan memberikan nasihat ala maring dawab wa ahliha. Artinya bagaimana memelihara binatang, bagaimana menjaga binatang dan seterusnya. Waliktinai bihifdiha dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga dawab wa taqayyudi bidzalika maksudnya menjaga wa sta'dzana alaha fi dabhi ma wa sta'dzana lan minta izin ahla ing orang yang punya binatang fi dabhi ma ing dalem nyembelih barang nyembelih binatang ya taju kang butuh ila dabhihi fi ba'dil auqati ing dalam sebagian waktu li aridin krono tujuan tertentu. Itu kalau jadi sekarang udah nggak ada ya. Labian kan ada toh. Biasanya bebek, ngangon bebek sampai waduh. Maka kita harus tahu bagaimana cara ngangonnya. Nah, itu angon. Nah, sekarang wa in kana rasulan. Kan lamun ana sapa maniku rasulan dadi utusan min sultanin maring penguasa ila sultanin maring penguasa yang lain. Kalau ini jadi jadi apa ini istilah kita? Duta besar. Kalau Anda bepergian ke luar negeri yang posisi Anda jadi duta mewakili pemerintah untuk sesuatu. Ihtama mau menjadi penting bita'allumima kelawan belajar barang yahtaju yang butuh ilai maring ma minan adabil mukhatabatil kibari saking etika bergaul dengan para pembesar. Itu harus tahu gimana cara bergaul. Atau kalau Anda biasanya toh sebagian yang mewakili pondok untuk kegiatan tertentu di luar, berarti posisi Anda itu sebagai wakil pondok. Karena itu harus tahu etika bagaimana bergaul dengan orang lain yang selama ini Anda menjadi santri, tapi ketika keluar mewakili pondok itu bukan lagi santri, tapi sebagai wakil pondok, maka kita harus tahu bagaimana bergaul dengan orang-orang itu. Itu satu, butuh etika pergaulan dengan para pembesar. Wajawabatima lan bagaimana menanggapi sesuatu yang ridu fil muhawarati dalam diskusi. Kalau Anda jadi duta besar, bagaimana bergaul harus tahu, bagaimana berkomunikasi. Nah, sekarang
Anda bukan lagi santri tapi menjadi wakil pondok. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, kita sebagai wakil pondok. Wa malan barang yahilu lan kang halal au kediman minad doyafati saking tamu. Kalau kita jadi tamu gimana? Memperlakukan diri kita karena kita membawa nama alma mater, lembaga yang kita wakili. Kita harus tahu itu. Wal hadaya lan hadiah, kalau kita memberikan hadiah atau menerima hadiah. Biasanya kalau Anda misalnya kita mewakili kampus gitu ya. Kemudian kita dapat apa biasanya? Souvenir. Kok souvenir apa itu? Cenderamata ya. Nah, bagaimana kita mewakili kampus? Bagaimana kita mewakili pondok? Karena yang kita terima, kita menerima souvenir, menerima cenderamata bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga. Bagaimana etika kita? Itu harus tahu. Bagaimana etika bergaul dengan orang lain, bagaimana menjaga komunikasi, bagaimana ketika kita menjadi tamu, bagaimana wal hadaya ketika saling memberikan cenderamata. Wa malan barang layahilu yang tidak halal. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Wa malan barang yajibu yang wajib alai ngatasema min muraatin nasihati saking menjaga nasihat. Wa idharima lan menampilkan sesuatu yubtinuhu yang menyimpan sapa manhu ing ma. Jadi Anda datang sebagai wakil pondok, sebagai wakil kampus, kan tidak bisa kemudian kita ngomong kayak kok sak kancane, guyonan sekikian, karena kita mewakili lembaga. Begitu juga yang kita bicarakan bukan kemudian ngerumpi kayak kita ketemu koncone, tapi kita kan bicara atas nama lembaga. Nah itu yang kita harus tahu. Wa adamul ghosi lan tidak adanya khianat, wal khodai lan menipu, wan nifaki lan munafik. Tidak sehingga kita itu mewakili lembaga, mewakili kampus, mewakili negara, maka kita setiap perilaku kita itu mencerminkan lembaga yang kita wakili. Wal hadari lan hati-hati minatas sabubi maring sesuatu yang bisa mengantarkan sebab ila muqaddamatil adri saking segala sesuatu yang bisa menyebabkan adu domba awirihi mimma saking barang yahrumu kang haram wa wiridalika. Artinya kalau kita pergi karena sebagai duta besar kita harus paham itu. Fa in kana wakilan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pergi karena mewakili atau amilan atau pekerja min kirodin saking bagi hasil au nahwihi. Nah, kalau kita misalnya Anda punya kerjasama kemudian kita mewakili lembaga itu sebagai kerjasama bagian kita, maka ta'alama maka harus belajar sapa man maing barang yahtaju kang butuh sapa man laima mimma bayane saking barang yajuzu kang boleh apa ayastaria ento beli sapa man ing ma wa ma la yajuzu dan sesuatu yang enggak boleh beli. Kalau kita misalnya disuruh beli mewakili lembaga, mewakili dagang, maka kita harus tahu apa yang boleh kita beli dan apa yang tidak boleh kita beli. Wa maya lan barang ya juzu ayabiah yang teman jual, wa malaya juzu dan apa yang tidak boleh kita jual. Wa malan barang ya juzu apa tasarrufu menggunakan fihi yang dalam wa malaya juzu dan segala satu yang enggak boleh kita gunakan. Wa malan barang yustaratu yang disyaratkan apa al-izhadu mempersaksikan fi dalam ma wa mayajibu apa yang boleh dibeli, apa yang boleh tidak, apa yang harus punya saksi. Kalau bahasa kita apa yang perlu butuh kwitansi, apa yang tidak. Kayak Anda jadi keuangan biasanya ini itu ini butuh kwitansi enggak, ada yang beli perlu kwitansi, ada yang tidak. Nah, kita harus tahu mana yang butuh kwitansi, mana yang tidak. Wa malan barang layu staratu yang ora disyaratkan fi dalam ma wala yajibulan ora wajib. Wa malan barang ya juzu lahu minal asfari saking perjalanan wa malaya juzu dan segala sesuatu yang tidak boleh. Wala jamil madhkurati dan di dalam semua yang disebutkan
ayat alama yang to belajar sapa man wong aroda yang mengendaki minhum rukubal bahri ing naik kapal al halal ladzi yajuzu kang boleh fihi ing dalem apa rukubul bahri naik kapal wal halal ladzi la yajuzu dan segala satu yang tidak boleh. Prinsipnya adalah kalau kita mau bepergian jauh terkait dengan segala sesuatu, maka kita harus belajar tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Kita harus paham. Lae lunga daerahnya harus dilihat. Terus kita mewakili siapa. Kalau Anda belajar ke luar negeri misalnya, lunga ning luar negeri untuk kuliah, maka bagaimana tempat negara yang kita tuju, budayanya kayak apa, etikanya, karena sangat berbeda toh. Antara kita di Indonesia dengan kebiasaan di tempat lain beda. Karena itu kita harus paham. Kalau kita di sini begini, kalau di sana kayak apa budayanya. Nah, kita harus paham itu. Cara belajarnya, cara belajar di Indonesia dengan di luar negeri mungkin beda. Nah, bagaimana cara belajar di sana? Maka segala hal yang akan kita lakukan, kita harus paham. Itu prinsipnya. Wa hadza kulluhu iku madhkurun fi kutubil fikih dalam kitab fikih. Apa yang disampaikan Mbah Nawawi ini sudah dikaji dalam fikih. Layaliku tidak patut bihadal kitabi yang dalam kitab fikih apa iktisauhu menjelaskan. Kitab ini tidak akan menjelaskan itu karena kitab ini hanya bicara tentang terkait dengan doanya. Wa innama gharadi anapun utawi tujuan saya guna di sini iku bayanu al-kari menjelaskan tentang zikirnya khosotan. Wa dza ta'allumu utai belajar al-madhkuratu min jumlati al-kari yang dalam persoalan zikir kama qaddamnau fi awali hadzal kitabi. Prinsipnya kalau menyinggung tadi, kitab ini tidak bicara hukum tapi bicara doanya. Baik, babu al-karihi bab tentang zikir inda iradatil khurud. Inda idratan nalikane menghendaki al-khuruja yang keluar min baitihi. Ini doa yang kita baca ketika kita keluar dari rumah untuk bepergian. Kita biasanya doanya apa kita? Tak naik kendaraan itu. Subhanallah sakhara lana itu ya. Nah, ternyata kalau di sini bukan itu. Itu naik kendaraan. Kalau di sini ini doa yang kita baca ketika kita keluar rumah. Nah, jadi kalau Anda yang di rumah misalnya ini tahun baruan, Natal, tahun baru biasanya kan akeh wong lunga. Nah, ketika kita keluar rumah untuk bepergian ini doanya. Kalau yang biasa kita baca itu naik kendaraan. Nah, ini bukan naik kendaraan tapi keluar rumah untuk bepergian. Yustahabu disunahkan lau kedua seseorang inda iradatihi nalikane menghendaki al-khuruja yang keluar. Satu, apa yang disunahkan kalau mau keluar jarak jauh pergi ayusollia yang sholat rakaataini. Satu sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Kalau kita datang bepergian, biasanya sholat sunnah itu kita lakukan ketika datang. Dan itu pun hanya kalau umroh biasanya. Umroh lunga adoh, teko sampai rumah, sebelum masuk rumah biasanya sholat dulu di masjid atau di mushola di mana tidak jauh dari rumah. Nah, kalau ini kita tidak datangnya, tapi berangkatnya. Jadi kalau Anda misalnya sing omahe adoh mau mulai, nah, ketika mau pulang sholat dulu di pondok, sholat sunnah 2 rakaat. Dasarnya hadis ini li hadisi Muqattam Ibnu Mikdam, hadis dari Muqattam ya, Muqattam Ibnu Mikdam as-sahabi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ma khalafa tidak meninggalkan sapa ahadun seseorang inda ali pada keluarganya afdola yang lebih baik min rakaat ini dari 2 rakaat yarka'uhuma yang salat sapa man huma ing 2 rakaat indahum di sisine ahli hina yuridu nalikane mengendaki safaron ing bepergian. Kata Nabi, ini dasarnya Nabi mengatakan gini, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita tinggalkan untuk keluarga ketika kita mau pergi jauh kecuali sholat 2 rakaat. Jadi artinya Nabi mengatakan kalau Anda bepergian maka berilah
tinggalan untuk orang yang di rumah, yaitu sholat 2 rakaat. Berarti sholat 2 rakaat itu nanti doanya digunakan untuk mendoakan keluarga yang kita tinggalkan. Nanti mulai bukan boyong ya, mau liburan pulang ke rumah, maka sholat 2 rakaat. Kalau Anda yang di rumah mau balik ke pondok, sebelum berangkat sholat 2 rakaat. Kayaknya kita nggak familiar ini. 2 rakaat sholat sunnah sebagai doa untuk orang yang kita tinggalkan di rumah. Itu satu, sholat 2 rakaat. Kalau batu ashabina, ngendika sapa sebagian sahabat kami, yustahabu. Nah, carane sholat gimana? Yustahabu disunahkan ayat Quran yang tomoco fil ula. Yang dalam rakaat pertama, minhuma saking 2 rakaat, badal fatihati setelah maca fatihah, kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama surate kul ya ayyuhal kafirun. Wa fisaniyah rakaat kedua kul wallahu ahad. Itu cara sholatnya. Jadi sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak. Setelah itu, setelah rakaat pertama, setelah Fatihah maca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua maca qul huwallahu ahad. Wa qala ba'duhum, itu sebagian sahabat mengajarkan itu. Sebagian ulama yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul. Nah, sebagian wa qala ba'duhum lan sebagian berkata yaqra'u fil ula ba'dal fatihati, setelah fatihah pertama kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Berarti ada 2 model. Bisa kul ya ayyuhal kafirun dan kulhu atau falaq bin nas. Itu rakaat 1 dan 2. Wa idza salama, setelah salam 2 rakaat qara'a ayat kursi. Kemudian maca ayat kursi. Itu masih di rumah loh ya, belum berangkat. Sholat 2 rakaat, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kulhu atau falaq binas, rakaat 1 dan 2. Setelah selesai faida salama, setelah salam qara'a ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Faqad jaa, mongko teman-teman datang anaman saat temene wong qara'a kang maca ayat kursi qabla khuruji, sebelum keluar min manzili saking rumahnya. Ada hadis yang mengatakan siapa membaca ayat kursi sebelum keluar dari rumah, lam yusib hu syai'un, maka tidak akan ngenani hu ing man apa syai'un yakrohu, sesuatu yang tidak suka, hatta yarji'a. Kata Nabi, siapa yang membaca surat ayat kursi sebelum keluar rumah, insya Allah dia akan terjaga dari segala sesuatu yang tidak baik sampai dia pulang. Nah, kita perlu itu maca ayat kursi. Wa yustahabu, selain ayat kursi masih ada lagi. Wa yustahabu lan disunahkan apa ayaqra'a surata li ilafi Quraisyin. Hafal kan? Li ilafi Quraisyin ilafihim itu. Dan dibaca 2. Yaitu ayat kursi dan li'ilafi Quraisyin. Faqad qala sapa al-Imam Said Al-Jalil Abul Hasan Al-Qazwini Al-Faqih Asy-Syafi'i, salah satu ulama Syafi'i, Sahibul Karomati Adz-Dzahirati, yang mempunyai karomah, wa al-ahwalil bahirati, dan punya ahwal yang luar biasa, wal ma'arifi, orang yang ahli ma'rifat. Beliau mengatakan gini, innahu satemene surat li'ilafi Quraisyin iku amanun, dadi penjagaan mingkuli su'in, dari segala sesuatu yang buruk. Biasakan maca ayat kursi dan surat li'ilafi Quraisyin. Nah, kalau kita biasanya maca ayat kursi habis sholat wiridan. Nah, ini bisa juga kita baca ketika mau bepergian. Siapa hadisnya jelas, ada hadisnya. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum bepergian, insya Allah dia dijaga dari musibah sampai dia pulang. Dan membaca surat li'ilafi Quraisyin. Qala Abu Thahir ibnu Jahsuyah Aratu, ini cerita. Abu Thahir itu berkata begini, Aratu menghendaki sapa ingsun safaron ing bepergian. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku khaifan, orang yang khawatir minhu saking bepergian. Kata Abu Thahir, saya itu pengen pergi, tapi saya khawatir di jalan. Fadakhaltu,
mongko masuk sapa ingsun ila Qazwini. Maka kemudian dia konsultasi kepada Imam Qazwini. As'alu minta sapa ingsun hu ing al-Qazwini ad-doa. Saya minta doa agar selamat di perjalanan. Faqala, maka sebelum berdoa, faqala mongko dawuh sapa Qazwini li maring kepada saya ibtidaan pertama-tama min qabli nafsihi, min kibali nafsi saking arah dirinya. Al-Qazwini tahu tujuannya Abu Thahir. Karena itu sebelum berdoa beliau bilang begini, man aroda safaron fafazia min aduwin awahsin falyakro. Bangsapane wong aroda yang mengendaki sapa man safaron yang bepergian, fafazia mongko khawatir min aduwin saking musuh awahsin atas sesuatu yang tidak baik, falyakro li'ilah fi Quraisyin. Kata Al-Qazwini, siapa yang mau bepergian kemudian khawatir di jalan, mungkin di jalan nanti khawatir sesuatu yang enggak baik, maka bacalah li'ilah fi Quraisyin. Bukan li'ilah fi Quraisyin tok loh ya, sampai akhir surat loh. Li'ilah cuma. Li'ilah fi Quraisyin sampai akhir. Itu wasiatnya Imam Al-Qazwini. Fa innaha krana sak temne li'ilah fi Quraisyin iku amanun. Dadi penjagaan ning kulisuin. Itu pesene Al-Qazwini. Kemudian faqara tuha mongko membaca sapa ingsun, maksudnya Abu Thahir, walam yakrid mongko tidak muncul limaring ingsun sapa aridun, sesuatu yang mengganggu hatalan. Manjur banget maca li'ilah fi Quraisyin itu, kemudian dia insyaallah kemudian dia selamat dari segala gangguan. Wa yustahabu ini setelah sholat 2 rakaat kemudian baca ayat kursi, kemudian baca li'ilah fi Quraisyin. Wa yustahabu kemudian disunahkan idza faragha nalikane selesai min hadal qiraati saking baca tadi li'ilah fi Quraisyin sama ayat kursi, ayat uwa ento ndonga bi ikhlasin kelawan ikhlas warikotin. Setelah itu silakan berdoa apa yang kita inginkan. Doa ini terserah, tapi ini ada doa yang disarankan. Wa min ahsani ma lan saking doa yang bagus yaqulu ndonga sapa man. Ini doa sebelum bepergian. Allahumma bika astainu wa alaika atawakkalu, Allahumma dalilni su'ubata amri wa sahil alayya masyaqqata safari warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wa asrif anni kulla sarrin rabbis shrah sadri wa nawwir qalbi wa yassir li amri Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli. Ini doa yang kemudian dikutip oleh Ratib Al-Haddad. Kalau kita doakan ini ada toh, Allahumma inni astaghfiruka astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kulima an'amta alayya wa alaihim bi min akhirati wa dunya wa fatna ajmain min kulli su'in ya karim. Ini doa kita kan kayaknya gak familiar banget ini doa ini. Ini padahal doa yang diajarkan ketika mau bepergian. Jadi sebelum keluar rumah. Allahumma ya Allah bika kelantuan astainu minta pertolongan. Wa alaika lan ing atase Tuhan atawakalu tawakal sapa ingsun. Allahumma dalil mugi merendahkan limaring sunapos suubata amri ing sulite perkaraku. Maksudnya kita minta agar perkara yang sulit yang kita hadapi itu dimudahkan. Wasahil lan mugi memudahkan alaya masa kota safari ing beratnya perjalanan. Yang suka mabuk jalan lagi melaku, urung melaku mabuk duluan. Kayaknya perlu doa ini. Wasahil alaya masa kota, semoga beratnya perjalanan menjadi ringan. Warzuqni lan mugi memberikan rizki minal khairi saking kebaikan aksara yang lebih banyak mimma atlubu saking sesuatu yang aku bisa peroleh. Kita minta apa yang peroleh itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Wasrif lan mugi membuang menyingkirkan anis saking ingsun kula sarin ing segala keburukan.
Rabbi srohli sodri, mugi melapangkan dadaku, wa nawir kolbi, memberikan cahaya kolbi hatiku, wa yasir, lan mugi memudahkan li maring ingsun amri ing perkaraku. Allahumma inni sedune ingsun iku astaghfiruka, minta penjagaan ka ing Tuhan, wastaudiuka lan tegese penjagaan nafsi ing diriku, wa dini agamaku, wa ahli keluargaku, wa aqoribi lan kerabatku, wa kulama lan semua an'amta yang telah memberikan sapa Tuhan alaya wa alaihim. Jadi yang kita berdoa itu yang dijaga adalah kita yang berjalan, juga keluarga kita yang di rumah. Semoga semua dijaga oleh Allah SWT. Min akhiratin, saking akhirat wa dunia, wafatna lan mungkin jaga sapa Tuhan ing kita ajmain min kulli su'in, dari sesuatu yang buruk. Nah, doa ini gak langsung maca ini ya, tetapi wayastatihu lan memulai sapa man doaahu ing dungane, wayastatimu lan mengakhiri bilhamdulillah wassalati wassalami ala rasulillah. Jadi setiap doa dimulai dengan alhamdulillah dan selawat, kemudian ditutup juga dengan selawat dan doa. Kemudian faidana hado, nalikane bangkit, min julusihi, saking duduke. Tadi kan sholat 2 rakaat, kemudian duduk akhir maca ayat kursi, maca apa tadi, li'ilafi Quraisyin. Setelah itu berdoa tadi. Setelah berdoa kemudian bangun dari duduk, fayakul, mongko kemudian maca sapa man ini ada doanya lagi setelah bangun dari duduk. Marwaina an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yurid, tidak akan pernah berangkat safaran yang bepergian ila qala, kecuali berdoa sapa nabi hat hinayan hadu, nalikane bangkit min julusihi. Ini doanya nabi ketika kita mulai berdiri untuk berangkat. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika aqsamtu, Allahumma akfini ma hammani wa malaha ihtammalahu, Allahumma zawidni at-taqwa wa firli dhanbi wa wajni lil khairi ainama tawajjahtu. Ini doanya Nabi ketika mau bepergian. Kok doa yang ini gak 16 ya? Doa apa itu? Biasanya kita subhanalladzi sakhkhara lana. Karena ini bukan doa itu. Subhanalladzi sakhkhara ini doa naik kendaraan. Ini sebelum kendaraan. Salat 2 rakaat, kemudian ayat kursi, kemudian lillahi Quraisyin. Kemudian doa tadi. Setelah doa tadi, ketika berdiri mau berangkat maca ini. Ini hadis dari Nabi. Allahumma ya Allah ilaika maring tuan tawajjatu, menghadap sapa ingsun. Wa bikanan kelatuan tak somtu, minta perlindungan sapa ingsun. Allahumma ikfini, mungkin joko sapa tuan ingsun maing barang ham ini, yang sesuatu yang menyedihkan. Wa malaah tamu, wa malang barang laah tamu, yang tidak peduli sapa ingsun lahu maring ma. Artinya semoga kita dijaga dari sesuatu yang tidak baik dan yang bukan menjadi perhatian kita. Allahumma zawidni, mugi nambahi sapa Tuhan zada ni ingsun at-taqwa ing takwa, wafir lan mugi ngampuni li maring ingsun dan bi ing dosaku, wa wajjahni lan menghadap lil khairi maring kebaikan, ainama tawajjahtu, dimanapun saya berada. Kita doa pada Allah semoga dimanapun kita berada kita dijaga Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Itu doa. Kita perlu menghafalkan. Ini doa yang dibaca Nabi sebelum bepergian. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Babu adkari idha kharaja, bab tentang zikir ketika kita keluar rumah. Tadi belum keluar rumah loh itu. Itu tadi baru di rumah. Nah, ini besok kita akan doa tentang doa-doa setelah kita keluar dari rumah. Baik, Al-Fatihah.
ربنا انفعنا بما علمتنا وبفقهنا وفقهنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.